Sampurasun, Wilujeng Sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Di sini kita belajar bahasa Sunda bareng-bareng yuk. Oke, tadi saya bilang sampurasun. Nah, supaya teman-teman tahu, sampurasun itu artinya adalah seperti punten, gitu, seperti permisi, begitu ya. Sampurasun awalnya berasal dari kata hampura ingsun yang artinya maafkan saya gitu. Jadi sampurasun itu seperti permisi dan jawabannya itu adalah rampes. Oke, jadi ketika ada yang bilang sampurasun gitu, jawabannya rampes gitu ya. Kayak punten, mangga, permisi, silahkan ya. Oke, sekali lagi ya, coba nanti jawab ya sama teman-teman. Sampurasun. Oke, sip ya, rampes bisa ya. Kita pengenalan dulu ya tentang bahasa Sunda. Jadi di bahasa Sunda itu kalau misalnya teman-teman mau mulai belajar, teman-teman harus tahu nih kalau misalnya dalam bahasa Sunda itu penggunaan kata-katanya, kata-kata kerja tidak sama seperti di bahasa Indonesia gitu ya. Contoh aja satu kata ya, makan. Kalau makan dalam bahasa Indonesia, mau ke presiden, mau itu ke orang tua, mau itu ke umurnya lebih bawah dari kita, itu tetap aja makan. Presiden sedang makan, ibu sedang makan, adik sedang makan, kucing sedang makan, semuanya katanya sama, makan ya. Tapi di bahasa Sunda itu berbeda, namanya undak usuk basa. Ini sebetulnya mengikuti dari Jawa juga ya tadinya gitu, sejarahnya ngikutin dari Jawa. Ada yang namanya tingkatan-tingkatan. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan orang yang dihormati atau lebih tua atau yang belum kenal, itu biasanya menggunakan kata hormat gitu. Kalau misalnya ke teman-teman, ke sebaya, itu biasanya menggunakan bahasa yang lebih akrab atau bahasa Sunda disebutnya bahasa lomak ya. Juga ada satu lagi bahasa yang untuk ke umurnya lebih muda dari kita gitu ya. Contohnya ya, misalnya kata makan. Kata makan kalau di bahasa Sunda itu misalnya nih, saya sedang makan. Itu berarti bahasa Sundanya abdi nuju neda. Tapi itu bahasa yang sopan ya, bahasa yang hormatnya gitu. Jadi abdi nuju neda. Sekarang itu banyak orang Sunda juga yang kadang karena tidak tahu jadi ngomongnya nuju naon, nuju tuang kedapnya abdi tuang heula nuju raos ya. Padahal itu salah ya. Tuang itu untuk orang yang dihormati, tapi untuk orang lain gitu kita ngomongnya, tapi untuk orang lain. Kalau tadi kan buat kita sendiri, kita abdi nuju neda. Kalau orang lain, mamah nuju tuang, bapak nuju tuang, Pak Bupati nuju tuang. Jadi untuk menyebutkan orang lain sedang makan itu sebutannya tuang ya. Kalau ke sendiri itu neda, kalau ke orang lain tuang ya. Kalau misalnya ke adik kita atau ke yang lebih muda dari kita, itu sebetulnya adik kerdahar gitu ya. Itu sebetulnya tidak kasar, tapi orang Sunda sekarang karena takut kasar, nyebut dahar itu kan seperti teman akrab gitu ya. Nyebut dahar itu kayak sedikit kasar, padahal enggak, itu padahal sopannya seperti itu. Kalau ke adik kita atau ke orang yang lebih muda dari kita, adik kerdahar gitu. Tapi suka diganti sekarang jadi mam, si dede nuju mam gitu ya. Bahasa yang mungkin lebih unyu-unyu mungkin ya. Orang lain mungkin menganggapnya ini sulit, tapi sebetulnya ini tidak sulit karena kata-kata yang berbeda ini, yang seperti kata makan gitu, berbeda-beda tiap tingkatannya. Itu yang seperti itu mungkin hanya 40 kata gitu ya, tidak lebih dari itu. Jadi jangan dianggap sulit, semuanya pasti bisa. Hanya 40 loh yang berbedanya, yang lainnya sama aja. Kalau ke hewan itu nyatu. Jadi kata nyatu itu tidak boleh digunakan untuk ke manusia ya, untuk ke orang gitu, apalagi ke orang yang kita hormati. Misalnya mamah nyatu, oh itu tidak sopan ya. Seperti misalnya kucing, ucing keur nyatu, ayam keur nyatu gitu ya, ayam sedang makan ya kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau misalnya binatangnya itu unggas ya, seperti bebek, angsa, itu lolodok namanya. Terus ada juga tadi ada kata tuang ya.
tuang itu kan artinya makan dalam bahasa hormat untuk orang lain, dan tapi ada juga tuang di sini yang artinya milik kamu gitu. Dan ini temenannya sama pun, ada tuang ya. Yang pun ini artinya kalau di bahasa Inggris seperti my, oke, milik saya. Dan kalau tuang itu adalah milik kamu, your gitu ya kalau di bahasa Inggrisnya. Oke, sampai sini paham? Nah, kalau kata pun dan tuang ini biasanya dipakai untuk mengikuti kata benda, dan kata benda ini biasanya anggota keluarga gitu. Misalnya pun biang itu artinya ibu saya ya. Kalau misalnya ibu kamu, bahasa Sundanya tuang ibu. Oke, jangan terbalik ya. Jangan misalnya chattingan gitu ya, kita mengabarkan ada yang meninggal, misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, parantos tilar dunia pun biangna restu, mungkin mau nyebut ibunya Restu mungkin ya, tapi itu sebutnya pun biang berarti ibunya yang ngomong, yang chatting itu kan ya. Jadi itu salah gitu ya. Untuk teman-teman yang biasa, yang suka berbahasa Sunda juga, ayo kita benerin lagi bahasanya. Kecap pun sama tuang itu jangan sampai tertukar. Mungkin baru dengar juga ya, kecap tuang ibu, tuang bapak, dan itu sekarang kita tahu, kita pakai ya. Tuang itu untuk orang lain, pun itu untuk saya gitu. Sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Kalau suka sama video ini dan dirasa bermanfaat, boleh di like-nya, dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus belajar bahasa Sunda bareng-bareng. Segitu dulu, saya undur diri. Assalamualaikum, wilujeng tepang deui.